Setiap hari, seorang anak miskin bernama Baby Doll menggali wortel yang merupakan satu-satunya makanannya. Meskipun berjuang, dia selalu tersenyum cerah. Kasihan dia. Satu, dua. Hah? Lagi. Satu, dua. Satu Stasa, satu ditambah satu. Jadi berapa jumlahnya? Boneka bayi suka belajar, tetapi sayangnya tidak ada yang mengajarinya dan dia belum pernah ke sekolah. Saat dia mencoba menghitung wortel yang telah dia gali, seorang pria berkacamata besar lewat dan secara tidak sengaja menginjak ular. Saat dia menyadarinya, tidak ada cara untuk melarikan diri. Suara dari perkelahian antara pria dan ular menarik perhatian Baby Doll. Dengan hati yang baik, dia bergegas ke sana dan melemparkan wortel yang baru saja dia gali ke arah ular tersebut, berhasil menyelamatkan pria itu. Hei, apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Ya. Terima kasih. Hanya dengan melihat sekilas tas pria yang dipenuhi buku, penggaris dan bola dunia kecil, dia tahu bahwa dia adalah seorang guru. Kamu tersisiat tangkap bir semangat untuk belajar, ya? Ya. Apakah kamu ingin datang ke sekolah kerajaan bersamaku? Hah? Aku akan mengajarmu cara belajar. Serius? Ya. Ayo, pergi. Melihat keinginan Baby Doll untuk belajar, guru tersebut memutuskan untuk membawanya ke sekolah tempat dia mengajar. Wow. Kemari, akan kutunjukkan. Ini kepala sekolah. Dan ini adalah siswa terbaik di sekolah ini. Dan ini adalah... Saya lupa datang ke sini. Oh, wow. Berkat tindakan beraninya, Baby Doll mendapat kesempatan untuk bersekolah di sekolah kerajaan ini. Di dalam kelas, Putri Tina bersinar dalam pakaiannya yang berkilauan. Putri kaya. Bagus! Pangeran kaya raya. Lihat aku. Oh. Putri ultra kaya. Meskipun Suzy, Simon, dan Tina adalah anak-anak kerajaan yang berharga, mereka sangat nakal dan suka melakukan lelucon aneh. Kembali ke tempat duduk. Ikuti saya. Ya. Semua perhatian. Saya punya pengumuman. Memutai tari. Di sini kita memiliki siswa baru. Ini adalah bayi boneka. Halo. Baby Doll sangat bersemangat, tetapi dia lupa bahwa anak-anak kaya tidak akan menyambutnya. Gadis itu akan ada di kelasku. Orang rendahan ini seharusnya tidak bermimpi untuk belajar dengan saya. Pergi sana! Seseorang seperti kamu tidak cocok dengan kami. Pergi. Saya tidak mau belajar dengan kamu. Pergi. Minggir. Minggir! Pergi! Kesunyian.
saya telah memutuskan bahwa Baby Doll akan menjadi teman sekelas baru Anda. Silakan pergi ke tempat duduk Anda. Ya. Hah. Cepat pergi dan hilang. Hei, berhenti. Berhenti. Ya, Kamu tidak layak untuk belajar dengan kami. dia hanya ingin belajar. Tidak pernah berpikir akan menghadapi masalah ini di sekolah. Baiklah, mari kita mulai pelajarannya. Ketika Baby Doll memasuki ruang kelas, senyum para siswa kerajaan menghilang. Mereka tidak menyembunyikan ketidaksukaan mereka padanya. Ini adalah sebuah segitiga dan ini adalah sebuah persegi. Di kelas itu, Baby Doll adalah satu-satunya yang fokus belajar. Bagi ketiga lainnya, ada sesuatu yang lebih penting. Kita tidak bisa membiarkannya tetap di kelas ini sekarang. Ya, Kita harus membuatnya pergi. Suzy, Simon, dan Tina sangat membenci Baby Doll, sehingga mereka tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Melihatnya di kelas saja tidak bisa diterima. Jadi mereka membuat rencana cerdik untuk mengeluarkan Baby Doll dari kelas. Ide mereka adalah menakut-nakutinya dengan seekor kadal, berharap dia akan kehilangan kendali di depan guru. Mereka percaya bahwa jika Baby Doll membuat keributan, guru akan marah dan mengusirnya. Astaga, kenapa kamu bawa hewan peliharaan itu ke sini? Bukan saya. Keluar sekarang. Tolong, Pak. Tolong, jangan. Mereka tersenyum bahagia saat memikirkan Baby Doll dikeluarkan. Mereka dengan cepat memulai yang mereka sebut rencana sempurna. Itu bagus. Tapi akan sempurna jika guru tidak muncul pada saat itu. Alih-alih Baby Doll, guru akhirnya menghadapi kekacauan. ya ampun. Pak, tenanglah, Pak. Ouch. Anehnya, Baby Doll sama sekali tidak takut dengan kadal tersebut. Bahkan, dia memegangnya dengan tangan kosong untuk membantu guru. Hewanku sudah pergi. Apa Anda baik-baik saja, Pak? Pak, hai. Siapa yang berani membawa hewan peliharaan ke sini? Bukan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Kelas selesai hari ini. Saya harus pergi menemui dokter. Guru dengan cepat pergi untuk mengurus bibirnya yang bengkak, meninggalkan Baby Doll sendirian dengan 3 temannya yang bangga. Gadis itu di sana? Keluar dari kelasku sekarang juga. Aku tidak melakukan apapun padamu. Teman-teman, kalian tolong jangan. Serang! Mereka langsung menyerangnya, menyalahkannya atas segalanya. Dia sedang berlari. Baby Doll lari, tapi teman-temannya tidak berniat membiarkannya pergi. Berhenti di situ. Tetap di situ. Berhenti. Tunggu sebentar. Jangan bergerak. Berhenti. Berhenti sekarang juga. Semakin mereka mengejarnya, semakin bertambah tekad mereka. Bahkan ketika dia bersembunyi jauh di dalam hutan, Suzy, Simon, dan Tina mengikutinya tanpa mengetahui bahaya yang mengintai di sana.
saat itu, Suzy secara tidak sengaja mengganggu seekor beruang yang ganas. Teman-teman kerajaan ini hanya menggertak mereka yang lemah seperti baby doll. Tetapi, ketika menghadapi bahaya nyata, mereka melarikan diri. Kalian tahu apa-apa? Tanpa berpikir panjang, baby doll membuat keputusan yang tidak terduga. Beruang itu tidak peduli apakah Anda seorang putri atau pangeran. Jika Anda mengganggunya, ia akan menyerang. Sekarang, teman-temannya dalam masalah serius. Tidak. Kalian tahu apa-apa? Yang mengejutkan, baby doll yang pernah dibuli oleh mereka bergegas melawan beruang untuk menyelamatkan mereka. Kebaikannya memotivasinya. Ayo teman-teman, kita lari. Setelah mengalihkan perhatian beruang, dia diam-diam memimpin teman-temannya ke tempat aman. Tapi itu tidak mudah. Baby doll, cepat lakukan sesuatu. Baby doll, apa yang harus kita lakukan sekarang? Baby doll, tolong temukan caranya. Sekarang. Baby doll. Aku punya rencana sekarang. Tumbuh dalam kesulitan telah mengajarkan baby doll banyak keterampilan bertahan hidup, termasuk cara Keren menghadapi sekali, beruang yang saya. ganas. Lari, ayo lari sekarang. Dengan pengetahuan itu, dia berhasil menyelamatkan teman-temannya dan membawa mereka kembali dengan selamat, menjembatani kesenjangan antara kelas sosial mereka. Hai, apa kalian semua baik-baik saja? Terima kasih telah menyelamatkan kami, baby doll. Kami minta maaf atas perlakuan kami terhadap Anda. Tidak apa-apa. Aku tidak marah padamu. Jadi mulai sekarang, bisakah kita semua berteman? Dan sejak saat itu, baby doll menjadi teman dekat anak-anak kerajaan. Terima kasih. Matahari terbit, memancarkan cahaya pagi yang lembut di hari yang baru. Tetapi Barbie masih tertidur lelap. Alarm berbunyi. Sudah waktunya ia bangun. Namun, tidak setiap pagi terasa damai. Dan hari ini adalah salah satunya. Saat dia berusaha keluar dari tong sampah, Barbie tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Apakah hari ini hari pertama sekolah? Dia harus bersiap-siap ke sekolah. Tapi pertama-tama, dia memutuskan untuk memulai harinya dengan beberapa gerakan dansa. Meski hidupnya keras, Barbie selalu memiliki semangat positif. Itu adalah hari pertamanya di sekolah baru, dan dia ingin mempersiapkan diri dengan baik untuk mendapatkan teman baru. Barbie yang miskin. Ayo sekolah. Barbie melompat-lompat riang dalam perjalanan ke sekolah. Kegembiraannya terpancar. Namun sepertinya keberuntungan belum berpihak padanya pagi ini. Rich Brats. Barbie yang miskin dan Bratz yang kaya. Hidup mereka seharusnya tidak terhubung, tetapi botol plastik itu menghubungkan mereka dengan cara yang tak terduga. Hei, kamu baik-baik saja? Kamu melakukannya? Saya sungguh minta maaf. Kamu pikir maaf sudah cukup?
maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Bratz tak tahu cara menjauhi Barbie. Maka alam semesta mengirimkan Barbie sekutu sejati yang benar-benar jatuh dari langit. Giga Rich Harley Quinn. Lihatlah perhiasan yang bergaya dan mencolok itu. Siapa lagi kalau bukan Harley Quinn? Wah, kamu keren dan cantik sekali. Tentu saja. Hei, bau busuk apa itu? Bukan aku. Itu dia. Oh tidak, bagaimana mungkin kedua gadis ini memandang rendah Barbie seperti itu? Hei, kenapa kamu bicara seperti itu padaku? Anda tidak seharusnya memandang rendah orang Jangan lain. meremehkan orang lain. Hah? Hei. Tenang, tenang. Ya ampun. Apakah pantas bersikap seperti ini saat bertemu seseorang untuk pertama kalinya? Jelas tidak. Hanya karena kamu kaya, bukan berarti kamu bisa menindas orang yang kurang beruntung. Hah? Layak untuk Anda. Ayo pergi ke kelas. Hei, kamu. Barbie tak pernah membayangkan hari pertamanya sekolah akan seperti ini. Tapi sekarang waktunya masuk sekolah. Jadi dia harus menyingkirkan semuanya dan masuk ke sekolah. Keluarkan buku-bukumu. Ya. Halo, guru. Siapa kamu? Apakah Anda mahasiswa baru? Ya. Masuklah! Jangan hanya berdiri di sana. Barbie memang sering berselisih dengan Bratz dan Harley Quinn. Tapi lebih ke arah nasib buruk. Mereka bertemu tadi pagi. Dan sekarang mereka sekelas. Ma. Perkenalkan, kami punya teman sekelas baru, Barbie. Halo. Jadi mulai sekarang, aku akan menjadi wali kelasmu. Sekarang, pergilah cari tempat duduk. Aku akan mengambil barang-barangmu, oke? Silakan duduk. Silakan, semuanya baik. Kemarilah. Silakan. Kemarilah. Duduk. Hey. Oh. Okay. Dengan kenakalan mereka, Harley Quinn dan Bratz tak akan membiarkan Barbie hidup tenang. Mereka sudah punya rencana untuk mengganggunya di kelas. Baby doll? Sebenarnya aku ingin memberimu hadiah. Aku ingin minta maaf atas kejadian sebelumnya. Kedua gadis itu berencana untuk membuat pertunjukan, berpura-pura membujuk Barbie agar membuka hadiah yang mereka siapkan. Tetapi Barbie malah merasa malu. Baby doll? Sebenarnya, aku punya sesuatu untukmu. Hah? Hadiah untukku? Bisakah saya membukanya? Tidak, Nona. Jangan malu sekarang. Tak seorang pun menyangka kotak itu akan benar-benar terbuka. Tetapi gurulah yang melakukannya. Harley Quinn benar-benar bertindak terlalu jauh kali ini. Oh, tidak. Kasihan gurunya yang berusaha keras mendidik murid-muridnya malah harus menghadapi kejahilan mereka. Anehnya, dia tidak marah. Hah? Nona, hati-hati. Ironisnya, para pembuat onar ketakutan dan hanya menonton, sementara calon korban bergegas untuk memperbaiki keadaan.
Barbie mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk melawan seekor lebah yang keras kepala demi menyelamatkan gurunya. Pada akhirnya, lebah itu pun diurus. Dan sekarang saatnya bagi guru untuk menangani kedua pembuat onar itu. Kalian berdua yang mengaturnya, bukan? Itu bukan aku. Masih menyangkalnya? Kalian berdua dihukum. Tetaplah di sana. Kau dengar? Sekolah sudah usai. Kamu bisa pulang sekarang, Barbie? Ya. Aku pulang sekarang. Selamat tinggal, Nona. Siapa yang tidak suka murid rajin seperti Barbie? Setelah berpamitan dengan gurunya, ia dengan senang hati mengemasi barang-barangnya untuk pulang. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kita harus membalas dendam padanya. Namun, akhir kelas bukan berarti semuanya berakhir. Di benak Harley Quinn dan Bratz, Barbie yang manis itu bagaikan duri yang ingin mereka singkirkan sepenuhnya. Apa yang kamu inginkan? Kami ingin memberimu pelajaran. Itulah yang terjadi. Bratz. Meskipun kedua gadis itu kaya, mereka kurang tulus. Mereka menghalangi jalan pulang Barbie dan mulai menindasnya lebih parah dari sebelumnya. Hei, ya. Ambil ini. Hei, hentikan itu. Sementara Harley Quinn dan boneka Bratz bersenang-senang menindas Barbie, tak jauh dari sana, si penindas Eric baru saja selesai buang air. Aduh, itu terlihat agak menyakitkan ya. Tidak akan terjadi apa-apa jika bola yang dilempar Harley Quinn dan Bratz tidak melenceng dan mengenai Eric. Kedua gadis itu sibuk menggoda Barbie, sama sekali tidak menyadari bahwa si pengganggu yang marah itu semakin mendekat. Hei anak-anak, Lalu semuanya menjadi kacau. Alih-alih tenang, Harley Quinn justru memperburuk keadaan, membuat amarah Eric memuncak. kalian mau main-main denganku? Kami tidak. Kenapa kamu datang ke sini? Ini semua salahmu. Alih-alih meminta maaf, gadis-gadis itu malah mencoba membela diri. Tidakkah mereka sadar betapa berbahayanya hal ini? Bayar kerusakannya. Saya tidak akan membayar. Tidak mau membayar, saya yang ambil. Ha! Ha! Tolong aku, tolong. Barbie! Hah? Kalian berdua, Barbie, tolong kami. Tolong aku. Tolong bantu kami. Tolong aku. Eric mengambil perhiasan mereka dan mengikat mereka. Mereka dalam masalah, dan Barbie tidak bisa hanya berdiam diri. Ia terlalu baik hati untuk itu. Hah? Barbie? Diamlah, aku akan melepaskanmu. Terima kasih banyak. Itu bukan apa-apa. Kalian berdua, tolong aku. Saksikan betapa hebatnya kerja sama tim ketika ketiga gadis ini mengesampingkan perbedaan mereka untuk melawan si perundung yang kejam. Kamu akan terkejut. Anak-anak! Apa rencana Barbie dengan tempat tidur tegak istimewanya? Tentu saja, ini soal gaya. Sebelum melakukan apapun, ia perlu pemanasan dengan beberapa gerakan tarian yang seru. Mari kita lihat bagaimana ia menghadapi Eric, si pengganggu yang rakus. Ia mendekatinya dengan gerakan tariannya. Eric bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nah, perhatikan, Barbie akan segera beraksi.
Tidak. Tolong hentikan. Dia memulai dengan pukulan, lalu melanjutkan dengan tendangan. Si pengganggu mungkin tidak menyangka kekuatan sebesar itu dari seorang gadis kecil. Cukup beberapa pukulan ringan saja untuk saat ini, dan Barbie benar-benar siap bertarung. Tidak. Tolong hentikan. Wah, Barbie kuat banget. Mungkin sebelumnya dia cuma nggak mau ngamuk, tahan sama bullying Harley Quinn dan Bratz. Tapi si bully kejam ini bukan tandingannya. Lihat gimana dia menghabisinya. Barbie, kamu luar biasa. Hei, panggil polisi. Hari ini, pencuri itu benar-benar sial karena bertemu Barbie. Sudah waktunya dia membayar harganya. Di mana penjahatnya? Pak polisi, buka tempat tidur itu. Nanti kaget. Eric terbangun dengan lesu dan menyadari ia akan ketahuan. Mungkin lebih baik tidur saja. Turunlah, kumohon. Ampuni aku. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa. Bye. Ini perhiasanmu. Barbie, terima kasih banyak telah membantu kami. Itu bukan masalah besar. Dan maaf karena meremehkanmu. Maukah kau memaafkan kami? Tidak apa-apa. Yang penting kamu sadar kesalahanmu. Jadi, mulai sekarang mari berteman, oke? Dan begitulah, persahabatan indah mulai tumbuh di antara ketiga gadis itu.